Oke, siang Mas. Siang juga mas. Masnya kesini ada keluhan apa ya? Aku kesini ini sih mas, mau ngeluhin tentang ini apa, perasaan sih, lebih ke perasaan gitu, tentang cewek juga. Emang perasaannya gimana ya Mas? Jadi dulu tuh aku sempet ngedekatin cewek. Mm-mm. Ya sebelum ngedekatin kan kita pasti nanyain ke teman dia gimana segala macam, masih punya cowok apa enggak. Jadi teman saya tuh sempet ngomong dia udah putus. Ya. Ya udah putus, jadi saya deketin, udah rasa deket banget. Terus tiba-tiba itu dapat kabar dari teman tuh, dia ngomong kalau dia udah balikan lagi gitu. Untuk yang pertama itu saya sebenarnya kecewa, tapi gimana, kan pilihan dia, saya nggak bisa maksa juga. Itu saya sama dia tuh tetap berhubungan baik ya kayak biasa, terus kalau ketemu ya deket gitu segala macam. Cuma kayak dalam hati tuh kayak kenapa sih kayak nggak mau gitu sama aku gitu, kayak ya padahal aku udah nemenin kamu gini tapi malah balik lagi gitu. Itu nggak sekali dua kali loh kayak gitu mas. Jadi kayak misalnya udah putus, dia putus tuh deket lagi sama aku terus balikan lagi gitu. Jadi kadang kecewa aja. Oke Mas. Dari cerita Mas tadi Mas, dekat terus ternyata dia kan balik lagi nih sama mantannya. Nah itu tuh waktu Masnya dekat sama si cewek ini tuh ada hal yang apa ya Mas ngomongnya tuh, terbuka nggak? Kayak Masnya terbuka sama dia dan dia terbuka sama Mas, kayak nyatain perasaan atau gimana gitu? Mungkin kalau untuk kayak gitu belum ya mas, kayak ya mungkin baru deket nggak lama lah, baru deket beberapa bulan baru gitu. Terus kalau untuk ngelakuin yang nanyain hal-hal pribadi kayak segala macam belum berani sih, kan belum terlalu kenal dekat juga, jadi kayak ya udah kayak sebatas oh dia gini. Tapi waktu berproses nih Mas, waktu berproses deket, ada nggak kayak feeling Masnya tuh, oh kayak si cewek ini nih kayaknya tertarik nih sama aku, atau Masnya tahu dari teman atau gimana gitu? Itu pernah sempat dengar juga dari teman. Saya juga mikirnya ini cewek pasti bisa gitu, kayak mikir udah pasti bisa deket, udah deket sedekat ini mah nggak mungkin nggak bisa gitu kan. Jadi kayak terus ada teman ngasih tahu juga kalau dia tuh juga baper sama saya gitu. Terus itu di situ harapan saya kayak pasti bisa. Itu bisa dibilang saya nungguin dia itu mungkin ada 1,5 tahun atau 2 tahunan buat dia bisa buka hati buat saya tuh kayak nggak bisa mungkin bagi dia, tapi ya udah saya nyoba menjauh gitu. Berarti lama banget nih Mas, 1,5 tahun. Itu maklum sih kalau masnya kecewa gitu kalau semua nggak jadi sama dia. Tapi dari hal itu Masnya tahu nggak gimana kayak gaya berpacarannya si cewek ini sama pacarnya, toksik atau gimana gitu, atau nggak ngulik Masnya? Aku sempet nanya sih sama teman dekatnya gitu, itu hubungannya gimana sih sama ini. Terus katanya hubungannya tuh yang nggak baik, yang toksik gitu. Ya gimana, namanya juga pilihan dia kan. Saya juga nggak bisa apa-apa ya. Ya udah saya udah aja gitu. Jadi mungkin alasan si cewek ini putus nyambung sama si cowoknya tuh karena toksik itu, tapi nggak bisa lepas mungkin ya Mas? Iya itu. Oke. Tapi dari hal itu ada nggak Mas pembelajaran yang mungkin Mas dapat gitu, atau mungkin malah masih kecewa aja? Ya kalau sekarang ya lebih ke males sih, kayak deketin cewek lagi, kayak
ya udahlah, kayak nanti juga Mati rasa gitu. kayak fokus dulu gitu, kayak mau deketin lagi juga males. Terus ada fase ininya apa bilangnya ya, kayak fase pengen sendirinya lagi tuh ada gitu loh. Karena mungkin hatinya udah stuck sama dia mungkin ya Mas. Iya. Ya itu menurut saya maklum ya Mas, soalnya Masnya juga udah deket nih sama dia, terus nungguinnya juga 1,5 tahun sendiri, kan itu lama banget. Kayak siapa sih orang yang nggak kecewa itu kalau digituin sama cewek. Makanya Masnya bisa kayak mati rasa. Tapi kalau saran saya sih sih Mas, untuk mati rasa tadi itu ya kan kalau hati itu nggak bisa dipaksain nih Mas, tapi coba Masnya untuk membuka hati Mas ke orang lain. Karena kalau stuck sama dia, Masnya juga nggak bakalan maju juga, entah perasaannya atau mungkin malah berpengaruh ke hidupnya. Jadi diusahakan untuk membuka hati gitu Mas, karena itu Masnya juga udah tahu nih nggak bisa nih kalau sama dia lagi karena dia masih stuck sama pacarnya. Jadi itu sih Mas, saran saya dicoba untuk buka hati ke cewek lain gitu. Itu udah bisa coba sih Mas, cuma kayak feelnya tuh nggak ada gitu. Nggak dapat feelnya itu ya? Ya, kayak belum ada, mungkin belum saatnya aja gitu. Mungkin apa karena Mas nyari cewek itu Masnya ngebayanginnya kayak saya harus nyari yang kayak dia gitu, secara tidak sadar ada perasaan-perasaan gitu nggak, nyari yang entah sifatnya entah parasnya gitu. Mungkin bisa dibilang ya, mungkin kayak pengen yang kayak dia, tapi kayak mungkin nggak bisa ya, namanya juga tiap orang beda-beda gitu Mas, nggak bisa. Tapi dari masalah-masalah Mas tersebut, Mas ada rasa kemajuan nggak di hidup Masnya, atau masih stuck aja? Kalau sekarang ya puji Tuhan udah lumayan bisa move on, dan kayak ya hidup kan terus berjalan. Kayak hidup gak cuma tentang dia, banyak teman-teman saya yang bisa menghibur saya, ada game, ada yang lain yang mendukung saya. Jadi kayak lebih yang memikirkan diri sendiri juga sih Mas. Jadi nggak egois gitu ya Mas. Tetap mikirin diri sendiri, mikirin amannya hati itu gimana gitu ya. Makanya sama teman nyari kayak pelampiasan di game gitu kan. Oke. Terus yang tadi Masnya ngomong kalau waktu pernah nyoba dekat sama cewek lain nih, itu Masnya tuh nyoba-nyoba aja atau awalnya emang tertarik sama cewek itu tapi nggak ada feel, atau kayak nyoba kali aja ada feel gitu? Mungkin bisa dibilang dua-duanya sih Mas ya. Tertarik terus kayak ya siapa tahu dia bisa buat saya pengganti gitu. Jadi kayak ya udah coba, tapi kayak nggak ada feelnya, jadi ya udah deh. Akhirnya asing sendiri, ya udah terus sibuk sama teman-teman yang lain kayak gitu. Tapi perasaan asing nih Mas sama orang yang selain cewek ini nih, kan Masnya juga deket terus asing nih sama cewek lain. Nah itu perasaannya tuh sama waktu hilangnya cewek ini nggak, atau gimana? Udah lebih kebiasa aja sih Mas Umi, karena udah kebiasaan sama ini tinggal itu ya? Iya, kayak ya udahlah, karena udah lebih sering ya udah gitu kalau saya Mas. Jadi lebih berpasrah gitu ya. Tapi hal-hal pasrah itu tuh
menurut saya malah bikin mas kayak mundur ya mas, kayak masnya tuh apa ya namanya, nggak mau ngelawan gitu masalah yang datang di mas, kayak ya udah bodo amat ya, sebenarnya bagus bodo amat, tapi kalau berlebihan kan nggak baik gitu mas, apapun yang berlebihan kan nggak baik, kayak masnya suka sama dia berlebihan itu juga nggak baik untuk hatinya mas. Jadi saran saya, cintai cewek tuh secukupnya aja mas. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih kalau masnya berlebihan cinta sama dia, tapi kalau orangnya ada feedbacknya. Tapi kalau enggak, ya mau gimana lagi, nanti masnya yang makan hati sendiri kan. Gitu, itu saran dari saya mas. Selain itu ada enggak mas yang mau ditanyain lagi? Terus ini sih mas, kayak apa, sebelum ngedeketin perempuan itu, semenjak kejadian itu kayak nggak pede soal diri sendiri gitu loh, kayak takut kurang lagi gitu. Takut kayak banyak kurangnya buat dia segala macam. Masnya ngerasa insecure gitu ya? Ya, lebih insecure. Mungkin hal-hal apa yang bikin masnya itu insecure? Mungkin kayaknya sih motor, karena kan motor saya juga sempat hilang. Saya juga kemana-mana juga numpang sama teman. Terus yang kedua mungkin juga keuangan, saya juga memanage uang juga, saya kurang banget dalam memanage uang, suka boros segala macam. Terus yang ketiga itu kayak nggak pede aja juga sama fisik sendiri, kayak muka juga udah jerawatan parah, udah banyak bekas jerawat, jadi kayak masa dia secantik ini cowoknya kayak gini, kayak udah mikir duluan, udah insecure duluan gitu, jadi kayak langsung udah deh nggak jadi deketin gini gitu. Jadi lebih ke harta sama fisiknya ya mas, finansial sama fisiknya. Betul. Tapi kalau saran saya ya mas, untuk fisik ya mungkin nggak bisa dirubah, tapi kalau menurut saya tuh, kalau masnya bersih dan bisa dandan, itu mungkin bisa menarik hati cewek lain sih mas. Kayak masnya juga jadi lebih pede kalau bisa dandan gitu, kayak outfit gitu mas. Kan bisa lebih pede kan kalau bisa outfit, kalau outfitnya juga bagus. Terus kalau untuk finansial menurutku itu ya, saya tahu itu jadi insecure, tapi itu seharusnya bisa jadi dorongan mas juga untuk lebih maju. Kalau kayak sebelumnya saya kayak gini nih, saya kurang gini ya, jadi saya lebih harus berusaha ya, untuk lebih baik daripada hari sekarang. Itu tuh sebenarnya bisa jadi sokongan mas sih mas, tergantung perspektif mas juga ya. Tapi saran saya yang bisa saya berikan ke mas itu gitu. Selain itu ada nggak mas? Ya mungkin itu aja sih mas, kayak keluhannya itu aja sih, kayak ngerasa capek terus kehilangan diri sendiri gitu, kayak benar-benar ini. Untuk saran saya tadi apakah membantu atau gimana? Lumayan bantu sih mas, ada beberapa yang mungkin dapat saya tangkap. Mungkin kayak yang masalah insecure itu, saya juga sekarang udah mulai mengupgrade diri, kayak yang belajar outfit segala macam gitu. Terus yang masalah finansial juga saya udah perlahan belajar untuk menghemat uang segala macam ya mungkin. Terus yang masalah perempuan, saya juga mungkin mencoba buka hati juga, tapi nggak terlalu yang dalam banget, dalam seperti sebelumnya. Yang penting jangan dipaksain mas. Itu ya mungkin cukup sih mas. Oke.
Kalau gitu terima kasih banyak ya Mas sudah datang ke sini gitu. Harusnya saya yang terima kasih mas. Oke, sama-sama Mas. Terima Mas. kasih.